Ya, shalom teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Satria dalam ibadah Youth Messenger Online Service. Nah sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat pastinya ya, dan tetap harus menjaga kesehatan. Sekalipun stay at home, tetap jaga kesehatan, dan walaupun teman-teman harus beraktivitas di luar, tetap ikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Tetap pakai masker, cuci tangan yang rajin, dan kalau bisa hindari kerumunan. Nah, kita bakal bahas nih minggu ini nih tentang new title nih. Nah, buat teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya new title apa? Saya jelasin sedikit ya. New title itu waktu kita mulai terima Tuhan akan ada identitas baru di hidup kita. Kita bakal belajar satu hal di mana kita diperbaharui dari kita yang lama jadi kita yang baru nih teman-teman. Nah, seru dong pastinya kan ya, nungguin banget kan. Nah, untuk itu teman-teman tetap stay di sini, jangan kemana-mana. Kita ibadah dulu, kita sembah Tuhan dulu, lalu kita belajar nih mau dan maksudnya Tuhan. Sekali lagi jangan batasi Tuhan bekerja, sekalipun kita lewat media sosial, Tuhan tetap bisa jamah kita semua. Dan ini dia ibadah Youth Messenger Online Service. Syukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
syukuri rahmat yang kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagimu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, mari sama-sama nyanyikan dari hati kita. Nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini. Minta Tuhan untuk sentuh hati kita, ubahkan kehidupan kita, ubahkan paradigma kita yang salah, ubahkan motivasi kita yang salah, supaya kita boleh berdampak baik di kehidupan kita ini. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
hatiku, ubah hidupku. Tuhan, saya berdoa Tuhan, bagi anak-anakmu Tuhan, dimanapun mereka saat ini Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, sentuh hati mereka Bapa, ubahkan hati mereka Tuhan, menjadikan kami Bapa, jadikan kami ciptaan yang seperti Kau ingini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ajari kami Tuhan, mengasihi seperti Kau mengasihi kami Tuhan. Ajari kami sabar Tuhan terhadap orang lain seperti Kau sabar terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajari kami, sentuh hati kami Tuhan, mengasihi setiap kami seperti Kau mengasihi kami. Kudus, kudus namamu. Bagi namamu Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Kami memuji segala yang bernafas memuji-Mu. Biar segala ciptaan mengagungkan Engkau, Raja yang ajaib, Raja yang kekal. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Namamu berkesudahan, Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Kau pertemukan kami dalam ibadah malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati dengan firman-Mu, bukakan satu rahasia kebenaran firman-Mu buat kami mengerti lebih lagi, iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam anak-anak muda. Malam hari ini saya mendapatkan satu tema kebenaran firman Tuhan mengenai Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga.
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Minggu yang lalu sudah banyak dibahas tentang kasih. Dan kasih adalah salah satu identitas orang Kristen. Tetapi perlu kita sadari, di mata Tuhan Yesus, kasih bukan hanya ada di dalam hati saja. Ini berkaitan dengan tindakan, bukan hanya perasaan, dan ada bukti konkret daripada kasih itu. Ya, kemarin kita sudah bahas hal yang menarik di saat ini adalah mari kita buktikan konkretnya dalam ayat 48, yaitu bicara mengenai sempurna. Standar Allah adalah standar yang sempurna. Kita tahu dan kita mendengar bahwa Allah ingin umatnya sempurna. Tetapi seringkali kita melihat bahwa secara manusia kita tidak bisa menjadi sempurna hidup kita. Nah, seringkali anak-anak Tuhan menggunakan alibi seperti ini. Ya, gua kan manusia yang tidak sempurna, seperti itu. Yang perlu kita sadari bahwa bukan bicara tidak sempurnanya, tetapi kita harus tahu dalam kehidupan kita bahwa standarnya Allah adalah sempurna. Nah, kita akan bahas mengenai kesempurnaan tersebut. Ya, kata sempurna seringkali digunakan alibi buat orang-orang percaya. Nah, saya akan bahas mengenai kata sempurna. Kata sempurna yang secara bahasa Inggris yaitu perfect, ya. Padahal perlu kita sadari, praktikal yang kita lakukan dimanapun kita berada, baik kita yang usaha, yang bisnis, yang bekerja, yang sekolah, kita ini dituntut untuk sempurna, perfect, dimanapun berada. Nah, ternyata dalam kesempurnaan inilah Tuhan mau, yuk kita sama-sama, anak Tuhan, anak yang menjadi sempurna. Penting sekali yang kita harus lakukan ini. Kita melakukannya harus benar-benar betul. Kalau tidak betul, salah sedikit saja di dalam dunia sekuler, kita sudah dimarahin, apalagi di dalam kehidupan keluarga kita. Kita salah sedikit, orang tua sudah marah, orang tua sudah ngomel sana dan ngomel sini. Ya, ini kita harus tahu dulu bahwa ternyata kesempurnaan itu juga dituntut di dunia ini. Dan saya catat di sini adalah hanya orang-orang yang sering komplain, yang tidak mau menuruti standar dari Allah, yaitu yang sempurna. Jadi kalau kita sendiri tahu bahwa standarnya adalah kita anak-anak Allah, yaitu dituntut untuk sempurna, yuk kita ikuti standarnya daripada Allah sendiri. Saat ini posisi kita ada di mana? Orang yang suka komplain atau orang yang selalu melakukan antusias menuju kesempurnaan. Allah mengasihi yang baik dan yang jahat. Tunjukkan, buktikan konkret kita bahwa kita juga mengasihi orang yang baik dan orang yang jahat. Orang-orang yang di sekitar kita, yang sering melihat kita, dia akan menilai apakah kita orang yang mengasihi seseorang yang jahat dan seseorang yang baik atau tidak. Kesempurnaan Allah yang inginkan adalah kita orang Kristen bisa hidup menuruti segala perintahnya, supaya ketika suatu kelak Tuhan dapati tidak bercela. Jadi ketika suatu kelak kita bisa melakukan segala perintah yang Tuhan inginkan, suatu kelak kita ketemu dengan Tuhan, kita tidak bercela di hadapannya. Kita sebagai anak seharusnya terus-menerus melihat sifat Bapa kita yang di surga. Sama ketika kita di dalam keluarga, anak memperhatikan sifat dan tingkah laku orang tuanya. New title hari ini, kita akan melihat dan melakukan bagaimana Bapa melakukan. Hal yang menarik yang ingin saya sharingkan lebih lagi adalah
begini teman-teman. Yang membuat orang Kristen tidak bisa melakukan apa yang Bapak lakukan itu saya catat ada 3. Yaitu yang pertama adalah karena terlalu banyak melihat, sedikit melakukan. Yang pertama, banyak orang melihat, sedikit yang melakukan. Yang kedua, selalu memisah-misahkan antara yang sekuler dan rohani. Yang kedua, selalu memisah-misahkan antara yang sekuler dan rohani. Ini terjadi, hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, bahkan di dunia, untuk dunia saja, seseorang bisa mati-matian, berkorban untuk apapun juga. Tetapi untuk kerajaan Allah, hanya untuk asal-asalan. Jadi 2 hal ini penting sekali kita perlu perbaiki diri dalam kehidupan kita. Karena Bapak di surga mau kita menjadi sempurna, baik di surga maupun di dunia ini. Kita ini copy pastenya daripada Bapa. Maka dari itu, yuk kita sama-sama lakukan apa yang Bapak lakukan di dunia. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam studi, dan bahkan di dalam pelayanan kita. Kita jangan asal-asalan. Kita benar-benar lakukan untuk Tuhan. Karena supaya kita perfect di dalam apa yang Tuhan mau, standar yang Tuhan mau. Seberapa banyak kita melihat apa yang Allah kerjakan dan kita lakukan, apakah itu sebanding atau tidak? Kita koreksi diri kita. Hari ini, hari yang bagi kita adalah, yuk kita melihat dan melakukan. Apa yang Bapa lakukan di dunia ini, kita kerjakan. Kita adalah kepanjang tanganan daripada Tuhan. Tuhan kepengin kasih-Nya mengalir melalui kehidupan kita. Tuhan kepengin kehidupan baru ada di dalam diri kita dan mengalirkan aliran kepada setiap orang yang akan menerima kehidupan baru di dalam Yesus. Maka dari itu, kata sempurna jadi sempurna, tuntutan Allah standar yaitu sempurna, kita bisa capai. Jangan lagi dengan menggunakan kata-kata alibi bahwa ya kita manusia tidak sempurna. Tapi tanpa kita sadari tuntutan dunia ini, tuntutan yang benar-benar harus perfect, sempurna. Jadi mari kita sama-sama lakukan apa saja yang kita kerjakan, lakukan dengan sempurna, dengan perfect, supaya ketika Tuhan bertemu dengan kita, kita didapati tidak bercela. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk hadir dalam ibadah Youth hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan pada hari ini, yang mendengar dan melihat tayangan ini, agar bisa melakukan praktikal-praktikal yang kecil, tetapi menuju kesempurnaan ya Tuhan. Apa yang Bapa di surga kerjakan, mereka juga lakukan di dunia ini. Engkau telah memberi kuasa kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk bisa melakukan. Dan kami percaya ketika kuasa itu ada dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di situ pasti mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, kembali dengan saya Satria. Gimana tadi pemberitaan firman Tuhan? Luar biasa kan? Semakin bertumbuhlah kita dalam Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, dan semoga firman Tuhannya jadi remah buat kita. Bisa berkatin kita, bisa berkatin orang di sekitar kita juga. Nah gini teman-teman, minggu depan kita akan kembali beribadah dengan cara yang sama, tapi jangan pernah bosan. Kenapa? Karena sekalipun lewat media sosial, Tuhan tetap bisa bekerja. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang kita tercipta untuk suatu hubungan. Kira-kira apa tuh ya? Hubungan apa ya? Pasti bikin penasaran dong. Jangan lupa untuk tetap stay sama kita. Dan buat minggu depan, siapkan hati kalian dan lewati 1 minggu ini dengan tetap di dalam Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih buat waktu yang telah kalian berikan. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kita di ibadah Youth Messenger Online Service. Tetap semangat, tetap di dalam Tuhan. God bless you. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah
Bapa Tuhan kita. Terima kasih buat hari ini. Biarlah keteguhan hatimu, biarlah kekuatanmu, kegigihanmu di dalam mencari Tuhan tidak pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menyertaimu. Yakinlah bahwa engkau sanggup menuju ke kesempurnaan itu. Karena Tuhan memampukan dan engkau tahu nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin.